Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Bansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, amin. Prediksi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kapolri, memprediksikan bahwa malam ini atau tanggal 8 adalah puncak arus balik mudik. Kita simak ulasan atau penjelasan dari Kapolri. Dan kenapa dari pukul 14 tadi dilaksanakan kegiatan one way, karena memang dari parameter ataupun indikator yang ada, angka kepadatan sudah mulai meningkat di atas 3.700, bahkan di 2 jam itu sampai di angka di atas 5.000, sehingga mau tidak mau one way terus dilakukan. Kemudian tadi malam sebenarnya juga sudah dilaksanakan kegiatan one way mulai dari Palimanan sampai dengan Cikampek, dan ini terus kita lanjutkan. Tentunya kita akan terus mengikuti perkembangan arus balik yang ada, perkembangan untuk penarikan kepala one way yang dari Kali Kangkung, dan ekornya nanti apabila memang arus baliknya padat akan ditarik ke kilometer 3.500 atau di gerbang tol Halim ini. Nanti kalau dalam perkembangannya kemudian kepadatan mau tidak mau harus kita urai, maka akan kita tarik ekor one way ini sampai di gerbang tol Semanggi. Itu rekayasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan mengenai rekayasa bagaimana menarik jarak dari one way tersebut. Nah, ada juga usulan dari Kapolri mengenai antisipasi melonjaknya arus mudik ini dengan strategi, yaitu menyarankan kepada pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan kesempatan kepada karyawan dan pegawai negeri atau ASN untuk work from home. Kita simak juga penjelasannya. Dari beberapa kementerian lembaga, baik dari Kementerian PAN, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian rekan-rekan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha juga memberikan semacam relaksasi selama kurang lebih 5 sampai 1 minggu ke depan, sehingga masyarakat tanpa harus mengurangi kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya, apabila bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi online, work from home atau work from village seperti itu, dan juga memanfaatkan waktu libur anak-anak yang juga khusus di sekolah Jakarta masuk di tanggal 12 Mei ini juga bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan mengatur waktu pada saat kita akan balik, sehingga kepadatan di arus balik bisa kita hindari, bisa kita urai, masyarakat bisa kembali dengan nyaman, dan tentunya kita, pemerintah, stakeholder terkait bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Menanggapi usulan dari Kapolri mengenai antisipasi terhadap melonjak atau puncak arus balik ini, Menpan RB Cahyokumolo pun mengamini atau merestui untuk ASN bekerja di rumah atau WFH. Dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Menteri Perhubungan sendiri langsung memberikan nasihat atau masukan mengenai antisipasi melonjaknya arus balik ini. Kita simak
apa yang disampaikan oleh Menhub? Jadi sekarang sudah meningkat, yang mudik sekarang tinggal 46% yang belum kembali ke tanah asalnya. Jadi secara tradisional biasanya para pemudik itu juga akan pulang ke Jakarta atau ke Jabodetabek atau ke tempat asal. Itu dua hal. Satu, mereka pulang sampai H+10 ya, jadi masih ada 4 hari lagi. Yang kedua, kalau secara tradisional itu ada Lebaran Ketupat ya. Ya. Jadi ada yang nunggu Lebaran Ketupat setelah 1 minggu, berarti setelah Selasa baru pulang. Tetapi pada kesempatan hari ini kita memang menyarankan agar para pemudik itu tidak pulang malam ini ya. Kalau lagi posisinya sekarang di Solo, yang nginep dulu malam, di Semarang, nginep aja dulu Semarang, atau juga yang ada di Sumatera, yang menuju Bangkau Ferry juga jangan memaksakan malam ini, karena malam ini adalah puncak ya. Jadi kalau memaksakan malam ini bisa justru mengurang ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri Pan-RB, Pak Kapolri itu sudah kita diskusikan dan sudah kita sosialisasikan pada masyarakat bahwa bisa WFH, bisa WF from village ya, karena orang tuanya bisa cuti dan anak-anaknya bisa daring. Orang tuanya juga bisa bekerja secara daring. Jadi pemerintah sudah secara kolaboratif antara KL memberikan dukungan agar mudik kali ini menyenangkan bagi kita semuanya, terutama menyenangkan bagi para pemudik ya, karena niat dari mudik ini kan indah sekali ya, ketemu keluarga, silaturahmi, berbagi rezeki, membangkitkan perekonomian, banyak sekali hal positif dari mudik. Oleh karenanya Pak Presiden menugaskan kami para menteri untuk mengawal mudik ini harus berjalan dengan baik. Insya Allah ini berjalan baik. Kalau malam ini harapan atau dari harapan Kapolri, harapan Pan-RB dan saya sendiri, juga Pak Menko PMK untuk menunda, jangan malam ini ya. Mengenai kebijakan tersebut pun mendapatkan kritikan dari pengamat kebijakan publik. Berikut alasannya. Ketika pemerintah meminta atau meminta supaya pemudik itu baliknya diperpanjang liburnya, menurut saya itu sudah berlebih. Artinya negara masuk kepada urusan pribadi warga negara. Jadi ini urusan pribadi, serahkan pada pribadi masing-masing, tidak perlu diatur oleh negara. Kalau mau tidak macet ya nggak usah mudik, karena mudik itu esensinya macet. Kalau dia macet tidak sampai ya tinggal telepon atasannya, atau dia tahu resikonya kalau kena sanksi, atau ya pulangnya dipercepat atau seperti sesuai himbauan. Jadi sekali lagi negara jangan ikut campur urusan mau mudik itu mau pulang kapan, balik kapan, serahkan pada masing-masing. Jadi Sobat Kopassus yang mungkin saat ini masih di perjalanan ya. Jadi malam ini diprediksi tanggal 8 malam 9 itu diprediksi sebagai puncaknya arus balik mudik dari terutama dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju Jakarta. Dari kepolisian dalam hal ini Kapolri langsung memberikan strategi berupa rekayasa seandainya terjadi kemacetan di jalur tol, maka akan diberlakukan one way dimulai dari jalan tol Kali Kangkung sampai dengan Halim. Namun apabila masih juga mengalami kemacetan akan dimundurkan lagi sampai dengan gerbang tol Semanggi. Itu rencananya. Ada di samping rekayasa arus jalan berupa one way, ada juga usulan dari Kapolri mengenai
waktu kerja dari pemudik ini supaya bisa work from home atau masih di daerah bisa bekerja. Dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Menteri Perhubungan langsung juga menyetujui adanya usulan tersebut, dan Menpan RB Cahyokumolo juga langsung memberikan himbauan kepada PPK, ASN supaya bisa work from home. Jadi pada intinya diharapkan tidak kembali ke Jakarta dulu malam ini supaya terurai, sehingga harusnya tidak serta-merta malam ini atau semua bebarengan malam ini untuk balik ke Jakarta. Memang secara strategi rekayasa arus memang tepat, namun kebijakan dari usulan untuk work from home ada mendapatkan kritikan dari pengamat kebijakan publik, karena harusnya pemudik itu tahu bahwa risiko mudik ya macet dan sebagainya. Mungkin apa yang disampaikan tujuannya supaya pemudik ini bisa mengantisipasi sendiri prediksi-prediksi macet ini. Nah, memang semua tujuan dari pemerintah ini benar, yaitu mengantisipasi arus balik ini supaya tidak terjadi macet di tol, terutama tol dalam kota Jakarta, apalagi sampai stuck ya. Ini yang pertama tadi mengantisipasi secara rekayasa jalur, kemudian mengusulkan kepada Menpan supaya bisa work from home. Namun ada sisi-sisi lain yang memang pelaksanaan produksi di suatu pabrik misal, atau di kantor atau di perusahaan bisa berjalan dimonitor atau di remote seorang manajer dari luar kota memang bisa, tapi produksi yang melaksanakan produksi ini karyawan atau karyawan pabrik atau PT yang melakukan produksi ini mungkin tidak mungkin bisa dilakukan secara work from home ya. Misal memproduksi sepatu nggak mungkin dilaksanakan di tempat masih cuti atau mudik, ya harus datang ke lokasi pabrik atau garment dan sebagainya, karena kita tahu bahwa banyak dari pemudik ini juga karyawan dari perusahaan industri sepatu, garment atau buah dan sebagainya ya. Jadi kebijakan ini memang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh semua instansi atau perusahaan ya. Mungkin risiko terburuknya yaitu macet ini, karena seorang karyawan kalau datang terlambat tidak masuk mungkin akan kena sanksi, potong gaji dan sebagainya. Mungkin ya memang risiko malam ini kalau memang terjadi macet yang luar biasa, memang semuanya terjadi risiko. Adalah risiko dari perjalanan mudik arus balik ya. Itu menurut saya sih. Ya mungkin memang seharusnya dari karyawan yang mungkin bisa menilai diri sendiri bahwa kapan harus masuk, bisa antisipasi kemarin 2 hari atau 3 hari sebelum hari ini mungkin bisa balik dulu ya. Itu sih ya kalau menurut saya pribadi. Tapi pada intinya apa yang dilakukan pemerintah ini memang kita acungin jempol juga, bahwa upaya-upaya ini memang ada hasilnya. Tidak terjadi seperti arus balik yang beberapa tahun kemarin sampai macet berhari-hari dan sebagainya. Dengan jalan sekarang jalur tol semuanya dibikin one way, satu arah aja dari tol dari Jawa Tengah menuju Jakarta saja, nggak ada yang dari Jakarta ke Jawa Tengah masuk tol. Alternatifnya yaitu diarahkan ke jalur arteri. Memang ini bukan korban ya, namun ini pengorbanan dari pengguna
jalur tol yang akan menuju ke Jawa Tengah dan sebagainya untuk momen Lebaran ini, harus mudik ini memang mengalah dulu lah, tidak melewati tol tapi lewat jalur arteri atau jalur biasa, jalur pantura ya kita dulu ya. Semoga apa yang dilakukan atau yang direncanakan oleh pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan Kementerian Perhubungan ataupun Kemenpan RB, untuk work from home ini sedikit banyak bisa membantu menghambat atau menahan dari pemudik yang melakukan arus balik sehingga tidak terjadi stuck di tol. Semoga perjalanan arus balik dari pemudik ini ya macet tapi tidak terlalu parah lah ya. Saya yakin pasti macetnya karena semuanya bareng-bareng dan mungkin ratusan ribu kendaraan berada di tol itu ya, ratusan kilometer mungkin ya. Itu menurut pendapat saya Sobat Kopastus. Gimana menurut pendapat Sobat Kopastus? Kalau ada saran, kritik, komen apapun itu silakan tulis di kolom komen. Kita tunggu, kita balas pasti. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.